Salam, perkenalkan nama lengkap saya Jeffrey Antoni saya, NIM 1.03.2023-0107, semester 5, kelas C, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen. Di video kali ini, saya akan membahas kembali hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 3, dengan judul Manajemen Sumber Daya Manusia di Lingkungan Pendidikan. Pengertian manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Sebelum memahami lebih jauh tentang pengolahan tenaga pendidik, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu manajemen dan apa itu MSDM. Menurut Terry 1987, manajemen adalah proses mengatur sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut Hisbuan 2019, manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah pengaturan dan pengembangan tenaga kerja agar bekerja efektif dan efisien. Dalam pendidikan, manajemen sumber daya manusia atau MSDM memastikan guru dan staf memiliki kemampuan, motivasi, dan kesejahteraan yang mendukung proses pembelajaran. Tujuan manajemen sumber daya manusia atau MSDM dalam pendidikan. Setelah memahami pengertiannya, kita masuk pada tujuan utama MSDM yang diterapkan di lembaga pendidikan. Yang pertama, meningkatkan profesionalisme pendidik. Yang kedua, mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi kerja. Yang ketiga, mengembangkan kompetensi guru dan staf. Yang keempat, meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Yang kelima, mewujudkan hubungan kerja yang harmonis dan produktif. Fungsi manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Untuk mencapai tujuan tersebut, MSDM memiliki beberapa fungsi yang penting yang menjadi dasar pengelolaan tenaga kerja. Pertama, perencanaan. Dalam hal ini menentukan kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua, pengorganisasian. Dalam hal ini menempatkan tenaga pendidik sesuai kemampuannya masing-masing. Yang ketiga, penggerakan atau pelaksanaan. Dalam hal ini, melakukan pelaksanaan atau memberikan motivasi dan arahan. Yang keempat, pengawasan atau evaluasi. Dalam hal ini, mengevaluasi kinerja secara berkelanjutan. Yang kelima, pengembangan atau pelatihan. Dalam hal ini, melakukan peningkatan kompetensi terhadap tenaga kerja. Yang berikutnya, prinsip manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Sebelum menjalankan fungsi-fungsi tersebut, ada beberapa prinsip yang harus menjadi landasan dalam pengelolaan SDM. Yang pertama, kemanusiaan. Dalam hal ini, menghargai martabat setiap pendidik. Yang kedua, keadilan. Dalam hal ini, melakukan perlakuan adil tanpa diskriminasi. Yang ketiga, efisiensi. Dalam hal ini, mengoptimalkan hasil sumber daya yang minimal. Yang keempat, keterbukaan. Dalam hal ini, melakukan komunikasi antara dua arah. Yang kelima, tanggung jawab. Dalam hal ini, melakukan dedikasi dalam menjalankan tugas. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Ruang lingkup MSDM menunjukkan sejauh mana proses pengelolaan tenaga kerja dilakukan organisasi pendidikan. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, rekrutmen dan seleksi. Yang ketiga, pengembangan. Yang keempat, kompensasi. Yang kelima, integrasi dan hubungan kerja. Yang keenam, pemeliharaan kesejahteraan. Yang ketujuh, pemutusan hubungan kerja. Proses manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Setelah memahami ruang lingkupnya, kita masuk pada proses atau tahapan yang harus dijalankan dalam MSDM. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, rekrutmen dan seleksi. Yang ketiga, penempatan dan orientasi. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan. Yang kelima, penilaian kerja. Yang keenam, kompensasi dan penghargaan. Yang ketujuh, pemeliharaan dan kesejahteraan. Yang kedelapan, evaluasi dan pengawasan. Peran manajemen sumber daya manusia MSDM dalam organisasi.
MSDM tidak hanya mengatur administrasi tetapi juga memiliki peran besar dalam menentukan keberhasilan organisasi pendidikan. Ada beberapa cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, strategis. Menyusun strategi SDM sesuai visi dan misi. Yang kedua, administratif. Mengelola data kepegawaian. Yang ketiga, pengembangan. Meningkatkan kemampuan guru. Yang keempat, motivator. Membangun semangat dan produktivitas. Yang kelima, evaluatif. Menilai dan mengawasi kinerja. Tantangan MSDM di pendidikan. Dalam praktiknya, ada banyak tantangan yang harus dihadapi dalam pengelolaan SDM di sekolah. Yang pertama adalah perkembangan teknologi digital. Yang kedua, kesenjangan kompetensi pendidik. Yang ketiga, keterbatasan anggaran. Yang keempat, perubahan kebijakan pendidikan. Yang kelima, menurunnya motivasi dan kepuasan kerja. Upaya peningkatan kualitas SDM. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan sejumlah upaya yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, yaitu sebagai berikut. Melakukan pelatihan profesional berkelanjutan, memanfaatkan teknologi digital, memberikan inisiatif dan penghargaan, melakukan pengembangan karir dan kesejahteraan, membangun budaya kerja yang etis dan kolaboratif, serta supervisi dan evaluasi rutin. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. MSDM membantu mengatur, mengembangkan, dan menjaga kesejahteraan guru serta staf. Prosesnya mulai dari perencanaan, rekrutmen, pelatihan, evaluasi, hingga kompensasi. Dengan penerapan MSDM yang baik, lembaga pendidik mampu menciptakan pendidik yang kompeten, profesional, dan berintegritas. Demikian penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.